Assalamualaikum teman-teman. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini baik lagi bersama saya Joni Purwanti. Kali ini kita akan membahas kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Oke, sekarang mari kita lanjut ke apresiasi. Nah, apresiasi di sini ada berita yang berjudul opsi prediksi 1,5 juta tenaga kerja terserap pada tahun 2021. Kok bisa? Nah, berita ini dibuat oleh Rahmat Fauzan pada laman bisnis.com. Nah, dari berita ini kita tahu bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke isi dari berita. Nah, di sini dijelaskan bahwa Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerjaan Seluruh Indonesia atau OPSI, Timbul Siregar memperkirakan 1,5 juta tenaga kerja dapat terserap pada tahun 2021 dari target pertumbuhan ekonomi sebanyak 5%. Hal ini didorong dengan beberapa faktor, salah satunya yaitu membaiknya level confidence masyarakat pasca adanya vaksin Sinovac. Nah, ini kelanjutan dari isi berita tersebut. Nah, pada dasarnya berita ini adalah harapan agar tenaga kerja di Indonesia ini terserap sejumlah 1,5 juta jiwa. Kemudian, salah satu faktor yang mendukung itu adanya kepercayaan dari masyarakat dan juga vaksin dan UU Cipta Kerja. Kemudian kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator. Oke, kompetensi dasar kita adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan indikatornya sudah tertera di situ, bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian kita masuk ke peta konsep. Di sini ada penduduk dibagi dua menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja dibagi menjadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kemudian angkatan kerja ini dibagi dua, menganggur dan juga bekerja. Kemudian yang bekerja dibagi menjadi dua, bekerja penuh dan setengah menganggur. Masuk ke slide berikutnya, yaitu kaitannya dengan penduduk. Apa itu penduduk? Nah, di sini sudah disajikan gambar seorang anak-anak, bukan seorang sih, tapi banyak anak-anak, dan juga di belakangnya ada gambar orang tua. Nah, ini mereka menempati di suatu wilayah. Jadi, penduduk adalah orang yang mendiami atau menempati suatu wilayah negara. Kemudian kita masuk ke ketenagakerjaan. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang mengantri dengan membawa surat lamaran pekerjaan. Berarti mereka sedang melamar pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada gambar orang yang sedang bekerja atau mereka yang sedang memperoleh pekerjaan. Ada yang bekerja menjadi dokter, ada yang bekerja menjadi chef, ada yang bekerja menjadi direktur, sekretaris, arsitek, perawat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada gambar seorang pensiunan yang sedang memperoleh gajinya atau dana pensiunnya. Nah, jadi ketenagakerjaan itu apa sih? Nah, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah masa kerja atau masa pensiun. Kalau sebelum bekerja sesuai gambar yang pertama, yaitu sedang melamar pekerjaan. Kalau selama bekerja sesuai gambar yang kedua, mereka yang sudah memperoleh pekerjaan. Dan kemudian sesudah masa kerja adalah gambar yang ketiga,
atau masa-masa mereka menerima dana pensiun, seperti itu. Masuk ke slide berikutnya yang berjudul bukan tenaga kerja. Nah, di slide ini sudah ada gambar seorang anak-anak, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang anak kecil di bawah usia 5 tahun atau mungkin di bawah 3 tahun ya masihan. Ini berarti masih di bawah balita. Nah, dari sini apakah kalian sudah berpikiran apa sih bukan tenaga kerja itu? Kemudian ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu adalah anak-anak yang masih di bawah remaja, mungkin masih SD, sedang bermain inkling kalau di tempat saya namanya, atau lompat. Nah, kalau di tempat kalian ini namanya apa, terserah kalian. Oke, kemudian ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah gambar seorang kakek-kakek atau seorang lansia. Nah, dari sini apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu bukan tenaga kerja? Nah, tepat sekali. Bukan tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu atau tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Bukan tenaga kerja ini adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan juga mereka yang berusia sudah di atas 64 tahun atau dianggap sebagai lansia. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini berjudul tenaga kerja. Nah, di sini sudah disajikan gambar banyak orang yang sedang bekerja atau orang yang masih memproduksi di suatu pabrik. Oke, jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya atau seluruh masyarakat. Oke, masuk ke slide berikutnya. Tadi kan sudah tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kita masuk ke angkatan kerja dulu. Nah, di angkatan kerja ini ada gambar seorang laki-laki yang sedang mencari pekerjaan atau butuh pekerjaan, looking for a job. Nah, kemudian yang kedua itu juga ada gambar orang yang sedang melamar kerja atau antri melamar kerja. Nah, dari sini apakah kalian sudah menyimpulkan angkatan kerja itu apa sih? Angkatan kerja itu adalah seluruh penduduk pada usia kerja atau usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja, dan bahkan yang menganggur. Jadi angkatan kerja itu bukan hanya mereka yang bekerja saja, tapi semua yang berusia 15 tahun ke atas tapi mereka sedang bekerja atau mungkin sementara belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dan mereka yang masih menganggur atau belum memperoleh pekerjaan. Kemudian bukan angkatan kerja. Nah, di sini ada gambar seorang mahasiswa, kemudian ada ibu rumah tangga. Nah, bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun atau lebih, tapi mereka itu masih sekolah, masih mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jadi bukan angkatan kerja ini adalah penduduk di usia kerja, tapi mereka masih punya tanggungan seperti sekolah. Kayak kita sekarang ini, kita masih sekolah, jadi kita masih bukan angkatan kerja, padahal usia kita udah 15 tahun ke atas, seperti itu. Masuk ke slide berikutnya, yaitu kesempatan kerja.
Nah, di sini ada gambar lowongan pekerjaan. Lowongan kerja sebagai admin, syaratnya seperti yang terlampir itu: pria atau wanita maksimal 30 tahun, lulusan D3 sekretaris atau akuntansi atau manajemen dan sebagainya. Kemudian ada fasilitas dan kirimkan lamaran ke, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua itu juga sama, masih lowongan pekerjaan, tapi bedanya ini di Bank BRI. Nah, lowongan kerjaan ini membutuhkan CS atau teller, syaratnya seperti yang terlampir itu. Kemudian surat lamaran pekerjaannya bisa dikirimkan di alamat itu dan ada tenggang waktunya. Nah, dari dua gambar lowongan pekerjaan yang sudah disediakan, apakah kaitannya dengan kesempatan kerja? Ada yang tahu? Oke, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang menganggur. Kita lanjutkan ya, masuk ke slide berikutnya yang berjudul jenis tenaga kerja. Nah, jenis tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, ada tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Kita bahas dari yang tenaga kerja jasmani dulu. Tenaga kerja jasmani itu adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih mengandalkan kekuatan fisik atau jasmaninya dalam melaksanakan proses produksi. Mereka ini contohnya adalah seorang guru, sopir, dokter, tenaga administrasi, dan sebagainya yang lebih mengutamakan fisiknya daripada pemikirannya. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh dari tenaga kerja jasmani. Lalu ke jenis tenaga kerja yang kedua, yaitu tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani itu apa sih? Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih mengandalkan pikirannya atau menggunakan pikirannya yang bersifat produktif dalam proses produksi. Mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja rohani ini contohnya adalah manajer, direktur, dan sebagainya atau dan sejenisnya. Nah, bedanya tenaga kerja jasmani dan rohani itu terletak pada fisik dan juga pikiran. Kalau yang tenaga kerja jasmani otomatis mereka yang mengandalkan kekuatan fisik atau jasmaninya. Tetapi kalau tenaga kerja yang rohani adalah mereka yang mengandalkan pikirannya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari gambar direktur suatu perusahaan. Masuk ke slide berikutnya, yaitu tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja jasmani ini dibagi menjadi 4 faktor atau kriteria. Yang pertama itu berdasarkan kemampuannya. Nah, berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja jasmani ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik, kemudian yang kedua tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, dari yang tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang perlu pendidikan terlebih dahulu atau pendidikan khusus. Misalnya kayak ada lowongan pekerjaan, nanti ada syarat minimal pendidikannya. Nah, itu mereka termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik. Contoh tenaga kerja terdidik ini adalah guru, dosen, kemudian ada dokter dan sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini berarti mereka yang perlu untuk latihan khusus. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah seperti sopir. Kemudian ada pemain sepak bola dan juga ada seorang penjahit.
Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau dari kata tidak terdidik dan tidak terlatih berarti mereka tidak perlu pendidikan yang tinggi atau pendidikan tertentu, ataupun mereka tidak perlu pelatihan khusus. Nah, ini contohnya adalah mereka yang bekerja di kuli panggul, terus kemudian mereka yang bekerja sebagai kuli bangunan dan sebagainya. Nah, kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Fungsi pokok dalam perusahaan ini dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja produksi, berarti mereka yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Kemudian tenaga kerja pemasaran, yaitu tenaga kerja yang profesinya atau pekerjaannya untuk memasarkan dari produk yang telah diproduksi tadi. Kemudian tenaga administrasi dan juga tenaga umum. Nah, tenaga administrasi dan umum ini contohnya mereka yang bekerja di kantoran, bagian administrasi dari perusahaan tersebut. Kemudian berdasarkan hubungan dengan produksi, ada hubungan langsung dan juga tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung, itu mereka yang ikut andil atau terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian kalau berdasarkan yang tidak langsung, itu mereka yang tidak terlibat langsung atau andil secara langsung pada proses produksi. Kemudian ke aspek yang keempat, yaitu berdasarkan kegiatan departemen perusahaan. Nah, berdasarkan kegiatan departemen perusahaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja departemen produksi dan tenaga kerja departemen non-produksi. Nah, kalau tenaga kerja departemen produksi otomatis ya mereka yang ikut dalam berproduksi atau membuat suatu usaha. Usahanya itu berupa produk barang jadi. Nah, kalau departemen non-produksi itu mereka yang tidak membuat secara langsung. Maksudnya gimana? Kayak mereka yang jadi pengawas, jadi direktur, jadi koordinator dan sebagainya. Mereka yang tidak andil secara langsung dalam proses produksi, tetapi mereka tahu, mereka memikirkan bagaimana untuk keberlangsungan atau strategi yang akan dipilih dalam kegiatan tersebut atau dalam mengupayakan usahanya agar berkembang lebih lagi. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini berjudul Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau disingkat dengan TPAK. TPAK ini diperoleh dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dibanding dengan jumlah penduduk usia produktif atau usia 15-64 tahun, kemudian dikalikan dengan 100%, karena tingkat partisipasi angkatan kerja ini umumnya disebutkan dalam bentuk persentase atau persen. Baik, supaya lebih paham, mungkin bisa kita coba dengan mengerjakan soal. Nah, di sini sudah saya sediakan soal. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Jika diketahui jumlah angkatan kerja itu sebesar 400 juta jiwa, penduduk usia kerjanya 500 juta jiwa, dan jumlah penduduk suatu negara adalah 750 juta jiwa. Kemudian kalian diminta untuk menghitung besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, caranya gimana? Caranya kalian tinggal membandingkan 4 angkatan kerja yaitu sebesar 400 juta jiwa berbanding dengan penduduk usia kerja yang sebesar 500 juta jiwa. Kemudian kalian kalikan dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 80%.
atau tingkat partisipasi angkatan kerjanya adalah sebesar 80%. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Video berikutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan pengangguran. Nah, jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.